الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah tetap iman, masih diberikan oleh Allah tetap Islam, sehingga pada siang hari yang mulia ini kita semuanya dapat hadir bersama-sama dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak di yaumul qiyamah kita nantikan syafaat dari beliau, dan kita berdoa semoga di yaumul qiyamah kita semua yang hadir di sini khususnya, dan kepada keluarga kita semuanya, anak kita, keturunan kita semuanya kelak di yaumul qiyamah termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib melakukan khutbah pada siang yang mulia ini, tidak pernah bosan khatib untuk berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan umumnya kepada seluruh sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tidak pernah bosan untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling tinggi kedudukannya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling terkenal namanya, akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah. Kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Suatu ketika salah satu sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu amal yuhibbu Allah?" Apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-shalatu ala waqti, yaitu salat tepat pada waktunya. Jadi orang bila mana senantiasa istiqomah dalam salatnya, apalagi dalam sholatnya itu dia senantiasa tepat waktu, maka dia akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang istiqomah dalam sholatnya, orang-orang yang senantiasa sholat tepat pada waktunya, dia akan mendapatkan manfaat daripada sholat.
Manfaat yang pertama daripada sholat adalah kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik. Makna baik di sini adalah kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang buruk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan yang fahsya, yaitu yang berhubungan dengan nafsu kita, wal munkar, yaitu yang diingkari oleh hati kita, berjudi, korupsi, sombong, dengki, iri, dan lain sebagainya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bila mana kita sudah bisa istiqomah sholat, sudah bisa kita sholat dengan tepat waktu, maka mari kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, melaksanakan sholat dengan berusaha untuk khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqullaha fis sholat, ittaqullaha fis sholat, ittaqullaha fis sholat. Bertakwalah kalian di dalam sholat, bertakwalah kalian di dalam sholat, bertakwalah kalian di dalam sholat. Makna takwa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah, yaitu kita ketika melaksanakan sholat benar-benar menghadapkan zahir dan batin kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kadang-kadang ketika melaksanakan sholat, jasad kita ada di masjid, tetapi pikiran kita melayang-layang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semampu kalian. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, bila mana kita melaksanakan sholat, mari kita laksanakan dengan semampu kita, sebaik-baik kita, untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, manfaat sholat yang kedua adalah kita diberikan oleh Allah tenang hatinya. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang, menjadi tenang. Zikir itu banyak. Subhanallah itu zikir, alhamdulillah itu zikir, Allahu akbar itu zikir. Dan semua zikir-zikir itu masuk ke dalam sholat. Jadi bila mana mungkin dalam kehidupan kita mempunyai suatu masalah, ujian, permasalahan, cobaan, tidak perlu kita melakukan hal-hal yang menyeleweng daripada syariat Islam. Cukuplah kita senantiasa ingat bahwasanya innallaha ma'ana, Allah selalu bersama dengan kita. Maka kita ambil air wudhu dan kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Insya Allah apa yang menjadi permasalahan hidup kita, yang menjadi gunda dalam hati dan pikiran kita, selesai sholat kita akan merasakan tenang. Dan ketika menghadapi ujian dari Allah, kita tetap merasakan tenang. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian manfaat yang terakhir daripada sholat adalah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Makna orang yang beruntung itu apa? Yaitu kita menjadi orang yang sukses dan selamat di dunia maupun di akhirat. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapakah orang-orang mukmin itu? Insyaallah kita semua adalah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kami mengajak kepada diri kami sendiri khususnya dan kepada seluruh jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa istiqomah di dalam sholat kita dan kita usahakan tepat pada waktunya. Bila mana mungkin ada kesibukan urusan-urusan kita di dunia yang mungkin ketika itu sudah terdengar suara azan, maka mari kita cepat-cepat melaksanakan sholat. Bila mana mungkin masih ada waktu 10 menit, 15 menit ataupun 20 menit sisa waktu sholat menuju waktu sholat selanjutnya, jangan sampai kita sepelekan. Cepat-cepat
kita melaksanakan sholat. Jangan sampai sedikit pun kita meninggalkan sholat. Semoga ibadah sholat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Amal yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita semua. Tentunya kita tahu cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita semua. Bagi orang tua kita yang masih hidup, mari kita berikan yang terbaik. Bila mana ada kesempatan untuk pulang kampung, ataupun mungkin cuti, ataupun mungkin orang tua kita mungkin ada di rumah kita, maka mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk membungahkan, untuk membahagiakan kedua orang tua kita semua. Karena kita semuanya bisa hadir di sini ini, bisa menjadi seperti ini adalah berkah daripada ibu kita yang melahirkan kita, berkah daripada bapak kita, ayah kita yang mencarikan nafkah untuk kita, sehingga kita bisa menjadi sampai seperti ini. Dan kita juga bila mana orang tua sudah meninggal, ya jangan lupa kita untuk mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita. Karena salah satu pahala yang terus mengalir walaupun manusia itu sudah meninggal adalah doa anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Semoga orang tua kita yang masih hidup senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, umur yang panjang, umur yang barokah, dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan orang tua kita semua yang sudah meninggal, semoga senantiasa menjadi husnul khotimah bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itu adalah amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain. Amalan yang terakhir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jihad fi sabilillah. Makna jihad fi sabilillah itu banyak. Namun alhamdulillah sampai saat ini dan insya Allah seterusnya negara kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi suatu saat ketika selesai perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya kita telah menyelesaikan satu perang besar menuju perang yang lebih besar. Kemudian sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, bukankah perang Badar adalah perang yang paling besar? Kemudian Rasulullah mengatakan, bukan, perang yang paling besar adalah jihad binafas, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Orang bila mana hatinya sudah terselimuti dengan hawa nafsu, maka hidupnya tidak akan pernah tenang. Pasti banyak irinya, pasti banyak dengkinya, banyak hasidnya, banyak sakit hatinya, dan lain sebagainya. Bahkan ketika diceritakan penciptaan akal dan nafsu, ketika akal diciptakan dipanggil oleh Allah, wahai akal, man ana, siapa aku, kata Allah. Akal menjawab, anta rabbi wa ana abdi, engkau adalah Tuhanku ya Allah, aku adalah hamba. Kemudian masuklah akal ke dalam surga. Kemudian nafsu diciptakan oleh Allah, ditanya oleh Allah, wahai nafsu, man ana, siapa aku? Nafsu menjawab, anta ana wa ana, engkau ya Allah, aku ya aku. Kemudian nafsu dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Setelah 100 tahun diangkat lagi oleh Allah, kemudian ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu, man ana? Nafsu menjawab, anta wa ana, engkau adalah engkau ya Allah, aku ya Allah. Kemudian dimasukkan lagi oleh Allah dalam neraka Juh, yaitu neraka yang penuh dengan kelaparan selama 100 tahun. Kemudian diangkat lagi oleh Allah. Barulah nafsu menjawab, anta rabbi wa ana abdi, engkau adalah Tuhanku ya Allah, aku adalah hamba. Oleh karena ma'asyar muslimin, dapat kita ambil kesimpulan bahwa salah satu hal yang dapat mengalahkan nafsu dalam diri kita adalah melaksanakan puasa. Apalagi saat ini alhamdulillah kita sudah memasuki di salah satu bulan yang dihurufkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Rajab. Maka mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bila mana mungkin kita bisa melaksanakan puasa sunnah bulan Rajab. Dan juga fi riwayat ukhra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu yang bisa mengalahkan nafsu adalah sholat malam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itu tadi adalah 3 amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita dapat melaksanakan amal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita sudah mendapatkan cintanya Allah, insya Allah kita termasuk ke dalam orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi ala kulli ni'matihi fi hadzal yawm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya rafi'al darajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.